Selamat siang Ibu-Ibu yang saya hormati. Siang. Sebelum kita mulai mediasi hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Alifah Fadila SMH selaku mediator dalam hal ini. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, saya Lula Pratiri selaku penggugat dan saya Nabila Viola sebagai anak tergugat dalam kasus ini. Baiklah, sebelum saya mulai proses ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 4 mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Mengatakan bahwa semua sengketa perdata diajukan di pengadilan tingkatan pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian seorang mediator. Kemudian saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak melakukan saling berdialog dan melakukan perundingan untuk menemukan titik temu. Mediator akan memfasilitasi ibu-ibu dalam melakukan mediasi. Selama berlangsungnya proses mediasi, saya akan megang teguh beberapa prinsip antara lain. Yang pertama, saya tidak akan melakukan imparsial, dalam artian tidak akan memihak kepada siapapun. Saya juga tidak berhak memutuskan karena keputusan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dan yang terakhir, saya juga akan menjaga kerahasiaan seluruh rangkaian proses mediasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan beritahukan tata tertib selama mediasi. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Kemudian para pihak tidak boleh memotong pembicaraan dan tidak boleh melakukan penyerangan baik secara kata-kata maupun fisik. Dan yang terakhir yaitu, para pihak tidak diperkenankan untuk merokok, menggunakan HP, serta merekam isi pembicaraan. Baiklah, ibu-ibu apakah setuju dengan kesepakatan ini? Baik, setuju. Baiklah, kita mulai mediasi hari usaha ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan Ibu Lula terlebih dahulu? Apakah Ibu Nabila setuju? Setuju, Bu. Baiklah, silakan Ibu Lula. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Mediator atas kesempatannya. Jadi begini, Ibu Nabila sampai saat ini masih terikat hutang dengan saya. Beliau meminjam uang pada saya pada tanggal 7 Juni 2020. Sebanyak 10 juta rupiah tanpa bunga, dan menurut perjanjian isan bahwa uang tersebut harus dibayar kepada saya 3 bulan ke depan. Tapi sampai saat ini Ibu Nabila belum membayarkan hutang tersebut. Tapi sampai saat ini Ibu Nabila belum membayarkan hutang tersebut dan saya belum menerima pelunasan hutangnya. Dan dari sejak 7 September saya tidak bisa menghubungi beliau sama sekali, entah itu lewat telepon, SMS ataupun via WA. Bahkan sampai ke rumahnya pun tidak ada orang. Baiklah, artinya apakah Ibu Lula kecewa terhadap kejadian ini? Ya, tentu saya sangat-sangat kecewa karena kami berdua merupakan saudara dekat. Maka itu saya tidak menghitung bunga atas pinjaman yang Ibu Nabila mintai. Tetapi perlakuan beliau begitu, jadi saya sangat kecewa akan hal ini. Baiklah, selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada Ibu Nabila untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Baik Bu, terima kasih. Terus terang Bu, bukannya saya tidak melunasi, tapi kemarin kebetulan saya pulang kampung karena orang tua saya lagi sakit. Jadi uang pinjaman itu pun habis terpakai untuk biaya pengobatan ibu saya. Dan pada saat ini pun pandemi COVID-19 ini membuat saya di PHK oleh perusahaan saya Bu. Jadi sementara saya tidak mampu melunasi itu. Bukan atas dasar itikat tidak baik, saya tidak melunasi utang ini Bu. Sewaktu di kampung kemarin HP saya dijamret Bu, sehingga kontak HP saya semuanya hilang Bu. Dan saya mempunyai bukti laporan polisi atas kehilangan HP saya Bu. Ini bukti. Maka atas dasar inilah Ibu Nabila tidak bisa dihubungi dan tidak dapat membayarkan hutang secara tepat waktu. Iya Bu, tapi saya akan tetap melunasinya Bu.
Mungkin beri beberapa waktu Bu untuk saya melunasinya. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan daripada kedua belah pihak, saya menemukan beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, para pihak menginginkan adanya hubungan baik antara saudara, dan juga para pihak menginginkan agar permasalahan tentang hutang piutang ini cepat terselesaikan. Apakah demikian yang ibu-ibu maksudkan? Betul Bu. Baik, kemudian terkait penjelasan dari Bu Nabila, apakah pihak Ibu Lula ingin menanggapinya? Ya, saya juga berharap masalah ini bisa dibicarakan secara kekeluargaan, secara baik-baik. Tetapi karena COVID-19, penghasilan saya juga menurun, jadi saya butuh uang tersebut untuk menghidupi keluarga saya. Baik, dari penjelasan para pihak, Ibu Nabila dan Ibu Lula, saya dapat simpulkan bahwa jika masalah hutang piutang ini cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara para pihak dapat terjalin. Tepat sekali Bu. Dengan demikian, maka ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menguraikan dua permasalahan. Yang pertama, bagaimana menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak, dan yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan sengketa permasalahan tersebut. Dari dua poin yang saya paparkan, apakah poin yang manakah yang kita bahas terlebih dahulu? Jelas poin yang saya inginkan yaitu Ibu Nabila secepatnya melunasi utang-utang saya. Bagaimana menurut Bu Nabila? Iya Bu, saya pribadi tentu ingin segera melunasinya, tapi untuk saat ini saya masih belum sanggup melunasi seluruhnya Bu. Karena kedua belah pihak memilihkan untuk menyelesaikan masalah ini, maka saya akan bahas poin nomor 2. Apakah ibu-ibu setuju? Setuju Bu. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Lula dan juga Ibu Nabila untuk mengajukan pengusulan penyelesaian masalah ini. Kira-kira siapa terlebih dahulu yang mau mengemukakan pendapat? Baik Bu, terkait pelunasan hutang seperti yang saya katakan tadi, pasti akan saya lunasi pembayarannya Bu. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini Bu, karena saya sedang mengalami kesulitan secara finansial. Harap pengertiannya Bu. Apakah Bu Lula memiliki usulan? Saya memiliki usulan bagaimana kalau kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat syarat dan tenggat waktu pembayarannya. Saya bersedia jika pelunasan hutang ini dicicil oleh Ibu Nabila dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Namun dengan syarat harus dikenakan bunga 1% per bulan. Baik, usulan dari Ibu Lula menjadi salah satu solusi. Bagaimana tanggapan dari Ibu Nabila terhadap usulan ini? Baik Bu, tidak masalah. Jadi total yang perlu saya bayar per bulan sebanyak Rp1.766.667 Bu. Bagaimana tanggapan dari Ibu Lula? Ya, saya setuju. Baiklah, pada pertemuan mediasi kali ini kita telah mencapai kesepakatan bahwa hutang Bu Nabila terhadap Bu Lula akan dicicil per bulan selama 6 bulan. Maka setelah 6 bulan, hutang akan lunas terbayar. Maka dari itu, proses mediasi saya tutup.